Contoh yang kedua, sebuah mobil meluncur dari sisi meja setinggi 1,25 meter dari lantai. Nah, kita langsung buat diketahuinya. Tinggi meja itu Y sama dengan 1,25 meter. Kemudian, jika mobil mendarat sejauh 0,4 meter dari kaki meja, nah ini berada dalam komponen sumbu X, maka ini adalah X 0,4 meter. Tentukan yang pertama yang ditanyakan, waktu yang diperlukan untuk mendarat. Itu yang pertama yang ditanya, T. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah kecepatan mobil meluncur dari sisi meja. Ini V awal atau V0. Kemudian yang ketiga, kecepatan mobil pada saat menumbuk lantai. Nah, ini V akhir, ya, atau V total ketika menumbuk lantai. Jadi di sini ada Vx dan ada Vy-nya. Nanti kita bisa mencari V totalnya berapa. Nah, di sini karena yang diketahui hanya Y dan X, kita bisa memakai persamaan Y dan X untuk mendapatkan nilai dari T. Ya. Untuk benda yang meluncur seperti ini hanya ada kecepatan dalam sumbu X. Ya. Sedangkan kecepatan dalam sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Karena dia tidak bergerak membentuk seperti ini. Ya. Tapi bentuknya lurus. Makanya dalam sumbu Y kecepatannya sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan dari persamaan Y sama dengan V0Y kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini sama seperti benda vertikal ke bawah ya. Karena bergerak ke bawah, maka kita buat saja di sini jadi plus, sedangkan V0-nya itu sama dengan 0. Ya, tambah setengah GT kuadrat. Nah, di sini baru kita bisa masukkan 1,25 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 1,25. Nah, setengah kali 10 itu sama dengan 5 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 0,25. Nah, ini kalau bentuknya T kuadrat. Kalau untuk mencari T, kita harus akarkan. T sama dengan akar dari 0,25 itu 0,5 second. Berarti, waktu yang diperlukan untuk meluncur ke bawah ini adalah 0,5 second. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian, yang kedua, untuk mencari V0, kita ambil komponen sumbu X. Karena ketika meluncur hanya ada V0X. Maka, sini kita dapatkan X sama dengan V0X dikali dengan T. Nah, V0X ini sendiri adalah kita cari dari persamaan X-nya ada 0,4, kemudian V0X kali waktunya itu sama dengan 0,5, maka V0X-nya kita dapat 0,4 dibagi 0,5 sama dengan 0,8 meter per second. Nah, V di sini, V awal itu sama dengan V0X. Karena kenapa? Hanya ada dalam sumbu X. V0-nya sama dengan V0X sama dengan 0,5
meter per second. Kemudian, jika ditanyakan berapa besar kecepatan ketika menumbuk tanah, ya, kecepatan di sini. Jadi kita harus cari Vx-nya berapa, kemudian harus cari Vy-nya berapa. Ya. Untuk mencari Vx dan Vy, kita bisa menggunakan persamaan. Jika untuk Vx, bagaimana diketahui bahwa dalam sumbu X itu bendanya kecepatannya tidak pernah berubah, maka Vx itu sama dengan V0x yang barusan kita cari. Dapatnya 0,8 meter per second. Sedangkan untuk Vy sama dengan V0y ditambah GT. Nah, ini ditambah karena arahnya searah dengan percepatan gravitasi, ya. Nah, V0y 0 ditambah dengan 10 kali 0,5 waktu yang kita cari. Maka hasilnya adalah 5 meter per second. Nah, ini kalau terpisah-pisah kecepatannya kita dapatkan 0,8 meter dalam sumbu X dan 5 meter per second kuadrat dalam sumbu Y. Nah, untuk menentukan besar kecepatan total, kita pakai persamaan Pythagoras. Ya. V ini besar kecepatan total sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Maka di sini didapat akar Vx-nya 0,8 kuadratkan tambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 5,06 meter per second. Jadi hasil total dari kecepatan adalah 5,06 meter per second. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Sebuah batu dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat, ternyata menumbuk tembok sebuah gedung yang berada 20/3 meter di depan tempat pelemparan dan 15 meter di atas titik pelemparan. Tentukan A, kecepatan awal, kemudian yang B, besar dan arah kecepatan batu saat menumbuk tembok. Nah, di sini diketahui yang pertama, sudut elevasinya itu sama dengan 30 derajat. Kemudian menumbuk tembok yang berada 20. Nah, 20/3 ini berada pada sumbu X. Ya, X-nya 20/3, sedangkan Y-nya di 15 meter. Nah, kalau saya kasih gambarannya, misalkan seperti ini, bola dilempar dan menumbuk dinding di sini. Nah, seperti ini. Nah, dalam sumbu X itu jaraknya 20/3, sedangkan dalam sumbu Y itu tingginya 15 meter. Nah, ini 15 meter, sedangkan yang ini 20/3. Saya percantik sedikit. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Dari sini ditanyakan berapa kecepatan awal batu. Dan yang kedua, yang ditanyakan berapa arah dan kecepatan saat menumbuk dinding. Jadi kecepatan di sini ditanyakan V0-nya. Kemudian
kecepatan di sini berapa? Ya, V-nya. Nah, di sini kita uraikan satu persatu dulu. Kalau untuk sumbu X sama dengan V0 cos theta kali T. Ya. Kemudian kita masukkan 20 akar 3 sama dengan V0 kali cos 30. Cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 dikali dengan T. Maka di sini kita bisa menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk menuju ke tembok. Ya. T sama dengan 20 akar 3 dibagi dengan 1/2 akar 3. Maka ini hasilnya adalah, tertinggal 1/2 akar 3 V0. Maka di sini hasilnya 40 per V0. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menumbuk tembok. Nah, di sini kita bisa mengkombinasi dengan persamaan dalam sumbu Y. Y sama dengan V0 sin theta kali T dikurang dengan setengah T kuadrat. Maka di sini dapatnya V0 sin 30 itu setengah kali T. T-nya itu kita masukkan nilai 40 per V0. 40 per V0 kurang setengah G. Nah, T-nya juga kita masukkan 40 per V0 dikuadratkan. Maka di sini ada yang bisa dicoret. V0 bisa dicoret. Kemudian setengah kali 40 itu hasilnya 20. Kurang setengah kali percepatan gravitasi itu 10. Setengah kali 10, 5. Kali 40 kuadrat itu sama dengan 1600 per dengan V0. V0-nya juga dikuadratkan. Nah, Y di sini nilainya adalah 15. Maka kita dapatkan 15. Ini kita kurangi dengan 20. Kita bawa 20 ke seberang. Ya. Jadi 15 kurang 20 sama dengan min 5 kali 1600 per dengan V0 kuadrat. Maka di sini dapatnya min 5 sama dengan min 5 kali 1600 per V0 kuadrat. Nah, karena ini perkalian, bisa langsung kita bagi. Ya. Min 5 bagi min 5 itu sama dengan 1. Sama dengan 1600 per V0 kuadrat. Maka V0 kuadrat adalah 1600, sehingga dapat V0 saja itu adalah 40 meter per second. Jadi kecepatan awal benda ketika dilempar itu adalah 40 meter per second. Ini untuk soal yang A. Kemudian kita lanjut ke yang nomor B. Nomor B yang ditanyakan, berapa kecepatan dan arah ketika menumbuk tembok? Nah, kecepatannya itu, kalau dalam sumbu X, kecepatannya tidak berubah, tetap sama, V0 cos theta. Maka didapat V0 itu adalah 40 kali cos theta, cos 30. Ini sama dengan 40 kali 1/2 akar 3. Dapat hasilnya 20 akar 3. Nah, untuk sumbu Y, persamaannya adalah VY sama dengan V0
sin theta kurang G kali T. Nah, T-nya itu kita cari dari persamaan yang sudah ada di belakang ini. Ya. T sama dengan 40 diper dengan V0 karena waktu yang dibutuhkan itu waktu yang sama dengan pada sumbu X. Ya. T sama dengan 40 per V0. 40 bagi V0 tadi kita sudah dapat 40, maka hasilnya ini adalah 1 second. Ya. Baru kita masukkan Vy sama dengan V0 kali sin theta kurang G kali T. Nah, V0-nya itu 40 kali sin theta itu sama dengan setengah. Sin 30 setengah kurang 10 kali 1 second. Maka hasilnya 20 kurang 10 sama dengan 10 meter per second. Nah, ini didapat baru komponen dalam sumbu X dan sumbu Y. Untuk mendapatkan V total, maka kita masukkan ke dalam persamaan Pythagoras. Ya. V total itu sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Di sini adalah akar Vx-nya tadi 20 akar 3 kuadratkan tambah Vy-nya 10 kuadrat. Maka di sini hasilnya menjadi 20 kuadrat itu 400 kali 3 akar 1200 tambah 100. Ya. Maka V totalnya itu sama dengan akar 1300 meter per second. Jika kita desimalkan, hasilnya menjadi 36,05 meter per second. Nah, inilah kecepatan total ketika bola tersebut menembus tembok. Untuk menentukan arah, kita menggunakan persamaan tan. Tan theta sama dengan Vy bagi dengan Vx. Sama dengan 10 per 20 akar 3. Ini hasilnya. Tan theta sama dengan 0,86. Ya, ini tan. Sedangkan theta itu sendiri adalah arkes dari 0,86. ARC 0,86 itu sama dengan 40 arkes tan, ya. Dari 0,86 itu 40,6 derajat. Jadi sudut yang dibentuk itu 40,6 derajat.